Mohon maaf ya Kak ya, saya nggak bermaksud pamer, sama sekali nggak bermaksud pamer. Tapi saya anggap ini sebagai suatu ah dakwah kali ya. Mohon maaf untuk berdakwah pun juga saya belum pantas ya, belum pantas. Saya cuman ingin berbagi. Di sini nih ada 3 kotak Kak. Sedekah. Ini juga kotak sedekah dan ini kotak sedekah. Saya tuliskan di sini, Robana taqobbal minal innaka antas samiul alim. Wahai Rabb kami, terimalah amalan kami. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Jadi kalau sedekah ya, kita memberi sedekah ke seseorang, kemanapun juga, coba kita amalkan doanya ya. Nah, sebetulnya yang ini saya biasakan untuk anak saya. Setiap uang sakunya harus dipotong 2,5%. Jadi anak saya menerima uang saku harus dipotong 2,5% untuk di sini. Jadi saya mengajarkan anak saya untuk bersedekah sampai ketemu kliknya, sampai dia sadar ya. Sedekah itu perintah Allah. Sedekah itu wajib dan sedekah itu harus tanpa pamrih. Ini untuk saya kalau menaruh uang-uang kecil ya, uang-uang kecil gitu. Ada receh-recehan saya taruh sini. Sama ini juga dari salah satu teman saya. Nah, nitip kotak sedekah di sini, siapa tahu ada uang-uang receh, taruh aja nanti buat masjid gitu. Nah, ini tentu saja saya juga membiasakan keluarga saya untuk setiap bulan sedekah 2,5% dari penghasilan. Kalau ini cuman ini untuk anak saya, ini kalau ada uang-uang receh gitu ya, uang-uang logam itu ini masih kosong. Soalnya kemarin habis saya kirim. Ini juga sama. Ya ini cuman saya nggak pamer ya Kak. Insya Allah saya nggak pamer ya. Saya nggak ria, nggak apa. Saya cuman ya ingin berbagi gitu. Karena saya sedang berbicara tentang LOA, Law of Attraction. Bagi saya LOA itu adalah kesetimbangan. Ya, coba bayangkan Kak, ketika kita pusing-pusingnya mikir biaya sekolah, tahu-tahu ada rezeki yang halal datang menghampiri kita untuk kita bayar uang sekolah tersebut. Assalamualaikum kakak-kakakku yang berbahagia. Bagaimana kabarnya hari ini? Aduh, udah terlihat ganteng-ganteng dan cantik-cantik nih. Aku hari ini mau ngobrol-ngobrol tentang sedekah itu nggak harus berupa uang. Ya. Aku punya cerita Kak. Dulu lama. Ketika aku punya mobil, sering aku pakai untuk membawa keluarga besarku. Ya, ini cerita yang bisa diambil hikmahnya. Zaman dulu itu kan 15 tahun, 20 tahun yang lalu, kalau masuk tol itu nggak pakai e-tol, nggak pakai kartu e-tol, tapi kita bayar. Nah, kan di situ ada penjaga tolnya. Kita bayar, penjaga tolnya memberi karcis, kita lanjut perjalanan. Nah, setiap aku bayar ini aku selalu mengucapkan terima kasih karena aku yang mengemudinya. Terima kasih gitu. Terima kasih. Meskipun nggak dijawab, aku selalu mengucapkan terima kasih. Itu karena kebiasaanku aja sih. Kebiasaan merantau udah lama gitu ya. Nah,
ada salah satu penumpang yang kebetulan harusnya ini jadi panutan sih. Malah nyeletuk kayak orang gila aja kamu ngucapin terima kasih gitu. Malah nyelutuk seperti itu, kayak orang gila aja kamu ngucapin terima kasih. Di situ tuh otak saya jadi error itu, error 404 kalau di komputer ya. Yang aku sangat menyayangkannya, kenapa sih seharusnya beliau ini kan menjadi panutan saya ya. Senegatif gitu jawabannya. Ya error 404 itu lama itu berlangsungnya. Tapi ternyata setelah beberapa tahun terakhir ini aku punya hikmahnya, Kak. Mengucapkan terima kasih itu juga sebuah sedekah ya. Karena dijawab sama mereka ataupun tidak, malah kadang kalau tahu yang sekarang malah mereka nggak ngejawab atau malah ketus ya gitu aja kan. Gitu. Ya, malah ada yang malah ketus banget jawab. Kadang memang sering bikin gitu kan. Makasih ya Pak. Tapi sebetulnya ketika aku mengamati, menganalisis dan mengumpul data, terima kasih itu juga sedekah. Ya sebetulnya untuk diri kita sendiri. Ya. Kalau feedbacknya buruk ya udah, biarin aja. Itu kan mereka, karena feedback yang buruk itu akan kembali ke mereka juga. Ya. Jadi kalau kakak, kalau aku bilang terima kasih ke kakak, kakak ucapkan juga terima kasih, itu kita saling memberi feedback yang baik. Dan juga akan menghasilkan pokoknya sesuatu yang baik gitu. Kayak gitu. Jadi akhirnya saya ambil kesimpulan, ya meskipun dulu pernah diledekin seperti itu, tapi saya tetap sih, saya parkir, tahu-tahu tukang parkir bantu saya ngeluarin, saya ucapin terima kasih. Saya parkir, yang tahu-tahu ada itu yang pakai palang itu ya, saya bayar parkir di tempat gardu parkirnya, saya ucapin terima kasih. Apapun feedbacknya saya tetap akan ucapin terima kasih. Karena saya sadar Kak, feedback itu ya, ucapan terima kasih itu akan kembali saya sendiri. Seperti itu. Jadi kalau kakak berpikir sedekah itu harus selalu uang, itu memang benar. Tapi juga ada bentuknya yang lain. Ya, kita ucapin terima kasih. Kita berbagi ilmu. Nah, kayak yang aku lakukan saat ini. Saya berbagi pengalaman saya tentang kehidupan, tentang hasil perantauan saya selama ini, gitu ya. Saya barusan ngobrol tentang terima kasih, gitu. Ternyata itu menghasilkan perbuatan yang baik, meskipun kadang mendapatkan feedback yang buruk ya. Kedua, kita berbagi ilmu Kak ya, berbagi ilmu. Ya, yang pertama kita mau ngucapin terima kasih ya. Jadi sedekah itu tidak hanya harus berupa uang, kita bisa berupa ucapan terima kasih dari diri kita dengan cara yang tulus. Yang kedua, mau berbagi ilmu, sharing ilmu. Kita berbagi ilmu itu nggak berarti ilmu kita akan habis Kak. Malah kalau kita berbagi ilmu, ya itu kayak gelas penuh, bisa kita tuangkan untuk terima ilmu yang baru lagi. Seperti itu, ya. Jadi jangan segan-segan untuk berbagi ilmu. Kadang lawan kita sampai kadang orang yang tempat kita berbagi ilmu juga belum tentu bisa terima dengan baik. Makanya di situ kesabaran juga diberikan. Gitu. Ya, jadi sedekah itu bisa berupa ucapan terima kasih, bisa berbagi ilmu, dan juga bisa senyuman ya. Senyuman, saling sapa ke saudara-saudara kita, ke tetangga kita, silaturahmi ya. Meskipun kadang dapat feedback buruk juga. Kita silaturahmi, kita saling sapa gitu kan, dapat feedback buruk juga. Percayalah, saya juga mendapatkannya Kak. Saya silaturahmi ke tempat saudara malah banding-bandingan harta gitu kan, ada itu kan. Kita bahkan ini yang sebel-sebel, yang jomblo-jomblo ini.
Ntar lagi Ramadan gitu kan, paling sebel katanya saya kalau silaturahmi dengan keluarga pasti akan ditanya, kapan kawin gitu deh. Kalau sudah kawin, kalau sudah nikah gitu kan, kapan punya anak? Nah, itu memang sangat menyebalkan dan saya pernah merasakannya, Kak. Saya tahu itu, Kak. Saya tahu perasaan itu. Bahkan saya tuh anak saya satu, Kak. Saya tuh pernah dirasani sama saudara yang nggak, mohon maaf ya, nggak punya anak, malah ngeledekin saya, anakmu cuma satu. Kapan tambah anak lagi? Saya nggak membalas sih, Kak. Saya nggak membalas ucapannya. Cuman otak saya jadi error 404. Jadi gitu loh. Bingung juga. Nah sekarang kok jadi tercekat kan, mau ngomong apa gitu loh, mau nanggapinnya gimana gitu. Anak satu, anak dua, anak tiga, mau yang child free segala ya, sekarang ada zamannya child free. Tapi sebetulnya punya anak itu menyenangkan, Kak. Saya yakin anak itu bawa rezekinya masing-masing, jadi nggak perlu takut punya anak. Cuman karena rezeki saya dikasih anak satu, ya sudah, mau diapain. Saya nggak mau kufur, ya. Saya bersyukur, ya. Sudah ada di Al-Quran kok itu ayatnya yang menjelaskan hal seperti itu. Jika kamu bersyukur, akan kami tambah nikmatnya. Jika kamu kufur, maka kami akan memberi azab. Nah, saya nggak mau jadi orang yang kufur. Saya diberi anak satu, ya alhamdulillah saya rawat dengan sebaik-baiknya. Itu aja. Jadi ketika saya ditimpalin seperti itu, error 404 saya. Emang nggak selamanya perbuatan baik kita mendapatkan feedback yang baik. Jadi sedekah itu nggak hanya selain uang, ya, nggak hanya uang. Sedekah itu nggak hanya uang, ya. Bisa tadi saya bilang ucapan terima kasih yang tulus dari kita untuk orang yang sudah membantu kita. Meskipun kadang feedbacknya buruk, ya. Kita berpikir positif aja sih, Kak. Mungkin dia lagi ada beban keluarga gitu. Yang kedua, berbagi ilmu, ya. Kadang kalau kita berbagi ilmu, orang yang kita bagi ilmunya ya belum bisa menangkap dengan baik, ya kita harus sabar gitu. Ketiga, senyum gitu ya, senyum, silaturahmi gitu, sapa gitu ya. Jadi senyum, silaturahmi, sapa itu jadi salah satu sedekah yang baik, Kak. Seperti itu. Nanti kita akan mendapatkan, kalau di agama Islam ya, kita akan mendapatkan pahalanya. Saya yakin tuh, saya percaya itu, ya. Saya dulu pernah berkata, kan saya tuh percaya hal gaib, hal yang di luar nalar pikiran kita gitu. Nah kalau kita selalu menghadapinya dengan keras, dengan kasar, dengan hanya demi ego kita, percaya deh, perbuatan buruk yang kita tanam itu nanti suatu saat kita tuai. Ya, ini tentang LOA, Kak. Saya bicara tentang Law of Attraction. Law of Attraction itu adalah hukum tarik-menarik. Tapi namanya hukum tarik-menarik, harus ada kesetimbangannya. Ya, harus ada kesetimbangannya. Jadi, bersedekahlah hingga kita menemukan kliknya. Bersedekah ya, tanpa pamrih. Ya, cari kliknya. Bersedekah tanpa pamrih. Karena bersedekah itu perintah Allah, ya. Bersedekah itu wajib, ya. Infak, sedekah. Kalau di bahasan agama Islam ya, sedekah itu artinya dari kata sidik, ya. Tapi ini bukan tempat saya untuk ngobrolin hal seperti itu. Kita bisa mencari tahu di pengajian apa sedekah itu, ya. Ada teman saya, Kak. Kalau pulang kerja, dia naik motor sendirian, lewat jalan sepi. Saya pernah ngikutin itu. Teman-teman saya ini hatinya tulus ya. Saya juga, saya belum bisa sampai di level dia. Ada orang jalan kaki sendirian, ini tempatnya sepi. Disamperin. Mau kemana? Ayo bareng. Gitu. Ya orang itu ikut. Saya ikutin itu dari belakang. Saya ngekor itu. Teman saya nggak tahu kalau saya ngekor, karena waktu itu papasan aja, ketemu, ini si Anu gitu, mau ikutin dia mau kemana gitu kan. Tapi ya, saya yakin dia mau pulang sih, ya, gitu. Ya karena ada orang di jalan, lagi jalan kaki, dia deketin mau kemana, anak orang itu ikut.
Pas itu pada suatu titik tertentu orang itu turun, dia pergi. Aku ikutin sampai di rumahnya, ya aku tahu dia pulang kerja gitu kan, karena kebetulan aja pas-pasan. Sampai di rumah, aku tadi itu lihat kamu, aku bertanya, aku tadi itu lihat kamu loh, nawarin goncengan ke orang lain, tembengan gitu ya. Gitu. Hebat kamu. Saya nggak mau mengeluarkan pikiran buruk saya, tapi kalau saya belum siap sampai di sana, Kak. Saya orangnya tipikalnya waspada. Jadi kalau menawarkan goncengan atau tembengan ke orang lain, saya tuh nggak berani. Saya takut ya nggak semuanya orang seperti itu ya. Ya, nggak semuanya orang seperti itu. Buktinya teman saya bisa kok, dia tulus memang gitu. Saya takut di situ aja sih. Mungkin kebanyakan baca berita kriminal kali saya ya. Jadi ketakutan seperti itu. Tapi sedekah juga bisa dengan bentuk lain sih, Kak, ya. Jadi level-levelnya beda. Tapi yang kita harus bisa menemukan kliknya, tulusnya itu. Saya pernah mencoba sih nawarin orang malam-malam waktu banjir, dia gulung ininya celananya gitu kan, mau nerjang banjir gitu kan, banjir segini nih, saya naik motor itu ya, saya deg-degan banget, blak jantung itu. Pak, mau kemana? Itu banjir, ayo naik bareng deh, naik motor, kita libas banjir bareng-bareng. Wah, dia seneng banget, dia sumringah bener. Bapak itu saya seberang, ngobrol panjang lebar ada sampai tujuan. Memang nggak terjadi apa-apa sih. Tapi saya tetap ketar-ketir Kak kalau menawarin goncengan ke orang lain. Nah, kembali lagi, jadi sedekah itu tidak harus berupa uang ya Kak ya. Ya, bisa berupa senyuman, bisa berupa berbagi ilmu pengetahuan, bisa menolong orang ya. Bisa tersenyum dengan senyuman, bisa dengan silaturahmi ya. Meskipun seringkali feedbacknya buruk. Tapi disitulah namanya ujian, Kak. Kalau nggak diuji nggak asik gitu. Oke Kak, terima kasih telah menonton video saya. Jangan lupa like, subscribe, dan komen ya Kak ya. Dan apapun yang terjadi pada Kakak hari ini, senang, sedih, sehat, ataupun sakit, tetap satu hal. Jangan lupa untuk berbahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.